senyum yang terbaik Bapak Ibu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang dapat mengikuti ibadah ini dari rumah, baik melalui secara online di Facebook maupun dari gelombang radio 107,7 FM. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya lawatan Allah juga bekerja bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Angkat tangan kita ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat ibadah yang kedua ini Tuhan. Kau masih kami memberikan setiap kami waktu, kesempatan Tuhan untuk menyanyikan syukur di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memuji menyembah Tuhan, lawatan-Mu bagi setiap kami, urapan-Mu bagi setiap kami. Damai sejahtera-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Sebab di hadirat-Mu segala sesuatunya Tuhan sediakan bagi setiap kami yang berpengharapan kepada Tuhan. Sukacita yang berlimpah-limpah, kesembuhan, kekuatan baru itu akan menjadi milik setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah awan kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ibadah kami ini. Dan juga Tuhan saudara-saudari kami yang sedang menuju ke tempat ini, tibakan mereka dengan selamat sampai di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai, kami mau beria-ria di hadapan Tuhan, Allah keselamatan kami. Kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu,
Bapak Ibu saja yang nyanyikan pujian ini. Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Kau selamanya. Sama-sama kita katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tidak ada yang dapat menahan kami untuk memuji-muji Tuhan. Tidak ada yang dapat menahan kami untuk menyembah Allah yang hidup. Oh. Kami bebaskan waktu Tuhan bekerja saat ini. Oh ya melawan setiap kami Tuhan. Melawan anak-anakmu yang ada di rumah. Bapa, kami berseru kepadamu. Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Bapa yang terus memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang kuat Tuhan. Bapa yang menyediakan keselamatan bagi kami. Bapa yang mewarnai kami dengan kebaikan. Kamu memang dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh dengan kemuliaan.
ditinggikanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau Tuhan pada saat ini. Lewat pujian penyembahan kami bagi-Mu ya Allah. Kami mengangkat tinggi panji-panji kami bagi-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi-Mu. Bagi-Mulah segala pujian, penghormatan, pengagungan, Raja di atas segala raja. Diberkatilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan ketika kami memuji-muji Engkau, maka Engkau mencurahkan roh-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Itulah yang menjadi perisai kami. Itulah yang menjadi penolong kami Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir dan takut apapun juga Tuhan. Sekalipun di hadapan kami sesuatu yang tidak mengenakan sedang terjadi. Tetapi kami percaya, kami menggantungkan sepenuhnya hidup kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, inilah kami anak-anakku Tuhan yang hadir beribadah pada saat ini Bapa. Engkau memberi kekuatan baru bagi kami. Engkau memberikan mujizat-Mu bagi kami. Kami tidak sama lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersepakat di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi negeri dan bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Turunlah kuasa-Mu, turunlah damai sejahtera-Mu bagi negeri kami Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah negeri kami, diberkatilah masyarakatnya Tuhan. Khususnya pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas pemimpin kami pada saat ini Bapa. Di dalam mengambil setiap keputusan yang benar bagi negeri kami Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami mujizat Tuhan lewat pemimpin yang bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Berkati seluruh jajarannya Tuhan. Kami percaya mereka mampu Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi negeri kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi Tapanuli Utara Tuhan. Kau melihat saat ini Tuhan apa yang sedang terjadi di kota kami Bapa. Sekalipun Tuhan keadaan tidak mengenakan Tuhan, kami melihat hal-hal yang mengerikan Tuhan. Kami percaya semuanya sepengetahuan daripada-Mu ya Allah. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bagi Tapanuli Utara. Di balik semuanya ini Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Jadilah rencana-Mu, jadilah firman-Mu bagi negeri kami Tapanuli Utara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Bupati kami. Berkati seluruh jajarannya Tuhan. Mampukan mereka Bapak bekerja sama untuk boleh menghasilkan yang terbaik bagi Tapanuli Utara. Dan kami percaya masyarakat Tapanuli Utara akan diberkati menjadi masyarakat yang cinta akan Tuhan. Yang melakukan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Yang taat peraturan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat-Mu pada saat ini sedang beribadah Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan mengalir atas setiap jemaat-Mu Bapa. Bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan seluruh pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Kami percaya sesuatu yang dahsyat sedang terjadi, sedang Tuhan kerjakan bagi kota kami, bagi bangsa kami, dan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Mari Bapa lebih lagi Tuhan bawa kami masuk dalam kedalaman hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita bersorak-sorai lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, mohon dilambaikan tangannya. Sekali lagi saya bertanya, ada berapa banyak di tempat ini yang datang merasakan kasih setia Tuhan yang besar? Katakan haleluya. Betapa dalam dan lebarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari kita terus memuji-muji Tuhan. Pujilah Dia dengan tarian, dengan ucapan syukur.
Kami menyanyikan kasih setia
Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau Allah yang menyelidiki hati kami. Engkau Allah yang paling tahu kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan, telah kulihat Tuhan, telah kulihat semua kasih setia Tuhan dalam hidupku. Telah kulihat semua perbuatan Tuhan yang tidak pernah gagal di hidupku. Tidak pernah habis kasih setiamu Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku tetap setia. Hari-hari ini Tuhan cari orang yang setia. Banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya karena mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Mereka hanya datang pada waktu mereka butuh tangan Tuhan. Tuhan cari orang yang setia, yang akan setia datang dan percaya kepadanya, memberikan seluruh kehidupannya hanya kepada Dia. Tuhan, hari ini kami berdoa, biarlah Engkau mendapati kami setia di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mendapati hati kami benar di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mendapati kami tetap percaya kepadamu apapun kondisi kami hari-hari ini. Kami tahu gak pernah mudah Tuhan untuk menaruhkan seluruh kepercayaan kami kepadamu. Gampang untuk kami berkata-kata. Gampang untuk kami hanya tulis atau bilang saja. Tapi belum tentu itu terefleksi dalam semua tindakan dan laku kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih melihat kepada dunia, kalau kami masih menggantungkan mungkin harapan kami kepada dunia ini,
biar hari ini hati kami sepenuhnya terpaut hanya kepadamu. Roh Kudus, hamba berdoa hari ini, Engkau berbicara dalam dan terang dan jelas dan kuat di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Engkau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Berbicara hari ini tengah-tengah kami. Berkati firman-Mu, berkati tempat ini, berkati waktu ini, berkati setiap kami saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang mengalami hadirat Tuhan? Semua? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Dia selalu memberikan dirinya kepada kita dengan tangan yang terbuka. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada tema, saya ingatkan kembali kepada yang tadi sudah di ibadah pertama, caution ya. Peringatan, Anda mungkin akan mendengarkan hal yang sama untuk kedua kalinya. Gitu. Tapi saya percaya bahwa kalau Anda mendengarkan yang tadi ikut kebaktian pertama, mendengarkan ini lagi di kebaktian kedua, ini akan semakin dikuatkan double impact, pengaruhnya double, ganda, dan akan semakin membara di hati saudara. Membara. Saudara bisa bayangkan biasa kalau kita di kolam renang, kalau ada biasa tuh anak bapak ngajarin anaknya berenang, biasa ya, pernah lihat atau gambaran seperti itu. Mungkin kalau nggak bisa karena mungkin kalau di sini kolam renang ada di LG kan, LG ya nama kerennya, Lapo Gambiri. Ya baru-baru ini mungkin berapa tahun belakangan paling ada di air panas kayak gitu. Tapi itu kan bukan kolam renang, kenanya untuk berenang kan, maksudnya berendam. Jadi bukan yang dalam gitu. Kalau yang di Lapo Gambiri, jadi saya mau ajak Bapak Ibu sebentar aja berimajinasi. Ini kolam renang yang luas sekali, ada satu orang bapak, dia ada di bawah sini, mungkin kolam renangnya 1,5 meter mungkin ya, atau mungkin 1,20 maybe, I don't know. Ada seorang anak mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, lagi mau diajarin berenang nih sama bapaknya, ya kan. Kemudian tiba-tiba mungkin biasa, kalau di luar negeri mah biasa itu, kalau ada kolam renang, kemudian ada orang pada bawa anjing gitu ya. Kemudian anaknya berdiri di sisi kolam, bapaknya udah di bawah, ya kan. Kemudian bapaknya bilang, anaknya ini mau cebur. Bapaknya bilang, sini nak, sini nak gitu. Orang banyak, ya kan. Ayo nak lompat nak, bapak tangkap gitu. Lompat nak, lompat gitu kan. Si anak nih kayak, anak nih takut anjing. Ada orang bawa anjing nih datang, pemiliknya entah kemana gitu. Anjingnya udah yang, wah gitu ya. Saya nggak bisa ini, kalau pitbull herder gitu, nggak bisa niruin suaranya. Ada yang bisa? Bisa bantu saya. Dia udah mau anak ini gitu, nyerang si anak ini. Anak ini dengan kondisi dia antara lihat bahaya ada anjing yang mau nerkam dia, kemudian bapaknya udah bilang, sini nak, bapak tangkap, bapak pegang. Cebur aja gitu kan. Lompat gitu. Dia mikir lihat bapaknya di situ, lihat anjing di sini. Kalau saudara ada di sekitaran mereka, ya. Bapaknya udah bilang, "Sini nak, bapak tangkap. Sini nak, sini lompat gitu." Udah, si anak ini enggak mau dan kemudian tiba-tiba nangis pergi gitu. Saya mau tanya, saudara yakin enggak kalau itu bapaknya? Kita pasti, bapaknya bukan ya. Karena kenapa? Kalau dia tahu itu bapaknya, dia pasti langsung brek. Karena dia tahu, percaya gitu, bapaknya akan tangkap dia. Saya di imajinasi saya, iya ya. Kita pasti akan bertanya, ini orang siapa sih? Apa orang yang ngaku-ngaku bapaknya gitu? Sampai si anak ini tadi nggak berani untuk lompat ke kolam. Bapaknya udah bilang, I got you. Bapak pegang, bapak pasti pegang kamu, bapak pasti gendong, bapak pasti tangkap kamu. Kalau bahasa Inggris tuh saya suka banget dengan frasa itu. God's got your back. Tuhan tuh pegang saudara.
Tuhan tuh tangkap saudara. Tuhan tuh ini apa ya? Kalau anak itu lompat, kalau dia lompat dan willingly dia lompat dengan rela, nggak mungkin enggak bapaknya. Kalau memang itu benar-benar bapaknya, pasti akan tangkap dia dan peluk dia dan selamatkan dia. Bisa buka slide-nya. Tema hari ini adalah trust and obey. Apa yang mau saya sharingkan hari ini? Bicara tentang percaya dan taat. Sebagai orang-orang Kristen, saya sedang bicara karena tadi ditanya siapa yang baru pertama kali datang, even Bapak Ibu, bahkan kalaupun Bapak Ibu pertama kali datang, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan cukup lama dalam hidupmu. Mungkin as long as you live, selama Bapak Ibu ada di dunia ini. Sampai umur kesekian, Bapak Ibu masih ada duduk di sini dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak perlu menjelaskan percaya kepada siapa, itu sudah jelas, percaya kepada Tuhan. Ini percaya dan taat, Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang menjadi apa ya? Kristus itu adalah sumber sukacita kita. Kristus itu adalah sumber damai sejahtera kita. Tapi itu hanya akan terjadi. Damai sejahtera akan kita punyai, ya. Hidup yang diberkati akan kita punyai kalau kita lakukan hal ini. Kenapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini hidupnya nggak tenang, hidupnya tidak bisa mengalami damai sejahtera? Kenapa? Karena ada masalah di dalam kepercayaannya. Ada masalah di dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Enggak, ke gereja kok terus. Doa kok tiap hari. Yeah right, benar. Tapi kenapa? Kan berdoa tiap hari. Kan ke gereja tiap hari. Kenapa masih ada orang-orang Kristen yang mengalami ketakutan? Bukan saya bilang bahwa takut itu nggak bisa, nggak boleh, khawatir nggak boleh gitu. Boleh. Terus Melva, kamu kira kita robot? Kita bisa terus konsisten gitu, ini terus gitu, on terus gitu, kuat terus, nggak khawatir terus, sukacita terus. Akan ada waktu-waktu di mana kita ngalami kelemahan, akan ada waktu-waktu di mana kita ngalami kekhawatiran yang lebih besar daripada mungkin yang sebelum-sebelumnya. Tapi justru di dalam kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen lupa kepada siapa harus menaruhkan kepercayaannya. Bisa buka ayatnya? Kita baca ya. Saya mau Bapak Ibu baca with all of your heart. Kalau ayat ini bilang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saya mau Bapak Ibu baca dengan segenap hatimu. Haleluya. Saya enggak marah. Saya cuman bicara doang. 1, 2, 3. Mantap, kasih tepuk tangan dulu. Hebat ini, kebaktian kedua. Parah, andalan memang kalau kata orang Papua. Terbaik, oke. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam bahasa Inggris, percaya itu ada 2. Jadi bahasa Indonesianya cuma 1, percaya. Tapi kemudian di dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang bisa diartikan sebagai percaya, yaitu believe and trust. Kalau di dalam bahasa Inggris ini dituliskan bukan believe. Proverbs 3 verse 5 ini, 5 and 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini tidak dikatakan believe in God, no. Tapi dia bilang trust in the Lord. Pakai kata trust. Apa beda
trust dengan belief. Saya akan mulai dengan belief. Belief itu, percaya, belief, kata belief itu adalah mempercayai sesuatu tanpa melihat ada buktinya. Ada fakta, dikasih tahu, fine. Ada informasi, dikasih tahu, kita percaya. Itu belief. Setiap orang percaya, setiap kita yang dikatakan oleh anak-anak Allah, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, kita mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Tuhan kita satu-satunya dan hanya dia satu-satunya jalan ke surga. Kita semua percaya. That is belief. Without any evidence. Nggak ada proof, tapi kita percaya. Karena kenapa? Karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut katanya kita mengaku kan? Dan kita diselamatkan. Itu percaya. Believe. But then ada second one. Trust. Ada kata yang kedua. Kata percaya. Trust. Ternyata ini naik satu tingkat lagi. Kalau tadi tanpa ada beban apapun kita percaya bahwa itu benar. Sesuatu itu benar dan kita percaya fine. Tapi kata trust, kata percaya yang kedua ini, yang kata di dalam kitab Amsal ini, bicara tentang mempercayai dan bergantung sepenuhnya kepada apa yang dipercayai. Total reliance, total dependency, total kebergantungan total kepada apa yang dipercayai. Banyak orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia ada Allah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Semua orang percaya, semua orang Kristen percaya itu. Karena kalau enggak, mereka enggak akan jadi orang Kristen. Christian, Christ follower, pengikut Kristus, udah pasti percaya itu. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang Kristen menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Trust yang kedua. Mari saya kasih tahu, trust itu seperti apa. Tadi saya kasih tahu di kebaktian pertama. Bapak Ibu tadi masuk ke sini? Ya? Sudah makan Bapak Ibu? Kayaknya ini banget. Saya belum, lapar. Waktu tadi Bapak Ibu masuk ke tempat ini, dah, Bapak Ibu langsung duduk di kursi kan? Ya nggak? Right? Bapak Ibu lihat nggak kursinya dulu, lihat. Ini cukup kuat nggak? Ini oke nggak ini? Enggak kan? Langsung duduk enggak? Langsung duduk. Dan Bapak Ibu percaya bahwa kursi itu, ya, berat badan kita beda-beda kan? Bapak Ibu percaya bahwa kursi itu bisa menahan berat beban badan Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu percaya kepada kursi itu bisa menahan beban Bapak Ibu. Seperti itulah kata percaya yang dimaksudkan di sini. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Percaya di sini artinya bahwa kita memberikan beban kita, diri kita kepada sesuatu yang bisa menahan beban ini, berat badan ini. That is trust in the Lord. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kemudian apakah kita juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan untuk hidup kekal kita, tapi kemudian apakah kita percaya bahwa Yesus mampu melakukan hal yang kelihatannya mustahil bagi kita? Apakah kita masih percaya hari-hari ini bahwa Tuhan masih bisa pulihkan anak saya, Tuhan masih bisa pulihkan keluarga saya, Tuhan lebih dari mampu untuk mengubahkan hidup saya? Karena kenapa? Amsal bilang, trust in the Lord with all of your heart. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan sebagian, segenap hati. Karena kenapa? Tuhan minta kita percaya kepada
hati. Kenapa? Karena di hati kita itu adalah pusat dari kehidupan kita. That's our core in life. Itu inti dari pusat inti dari kehidupan seorang manusia sebagai pribadi itu hatinya. Perasaan, kehendak, keinginan, emosi, semuanya itu ada di sini, di hati. Masalahnya, kita percaya kepada Tuhan dengan pikiran kita, tapi tidak dengan emosi kita. Tidak dengan jiwa kita. Mungkin percayanya di sini saja. Di sini enggak. Kenapa Tuhan minta duluan nih? Percaya dengan segenap hati. Karena manusia paling rentan untuk percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka bisa sentuh secara fisik. Tuhan gak mau setengah-setengah. Dan Tuhan tidak mau Anda mempercayai Tuhan. Tapi dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini ada di dalam hatimu. No. Tuhan mau full trust. Tuhan mau, sama seperti sekarang saudara duduk di atas kursi itu. Saudara gak akan mikir, aduh kalau saya sejam duduk di sini, kursinya ini berlahan-lahan akan hancur gak ya? Kursinya ini berlahan-lahan akan goyah gak? No. Saudara mau duduk di situ sebulan, mau setahun, saudara tahu bahwa kursi itu bisa topang saudara. Masalahnya kan banyak orang-orang kita saat ini, orang-orang Kristen. Kita sering, dan saya itu it's a normal thing. Hal yang sangat normal untuk kadang kita punya a wavering faith. Iman kita kadang goyah. It's okay. Tapi jangan bertahan di situ Bapak Ibu. Jangan mau ditipu oleh apa? Oleh pikiran dan hati kita, bahkan nilai-nilai dunia ini. Kenapa banyak orang Kristen saat-saat ini, hari-hari ini tidak tenang hidupnya, tidak tenang hatinya. Gusar, tanya sana, tanya sini, lakukan ini, lakukan itu. Tapi enggak pernah bisa tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah kita. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu satu hal, tapi percaya bahwa Tuhan bisa tolong saya dalam apa yang sekarang sedang ada di depan mata saya. Kadang kita enggak seperti itu. Saya mau katakan hari ini bahwa orang yang mempercayai Tuhan itu adalah orang-orang yang akan diberkati. Hello, karena bukan saya yang bilang, saya akan bacakan. Ini bukan saya, firman Tuhan bilang Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau di dalam bahasa Inggris beda. Makanya saya bilang that's why saya suka untuk lihat dua terjemahan. Karena saya pengen tahu kalau di bahasa Inggrisnya ini kayak apa. Kalau di dalam bahasa Indonesia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya nggak punya dan saya nggak sempat, mungkin nanti di kebaktian ketiga saya akan minta itu dibuat dalam bahasa Inggris. Katanya gini, bless those who put their trust in the Lord. Diberkatilah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia yang mengandalkan Tuhan. Tetapi katanya siapa orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan diberkati. Karena itu Tuhan sendiri yang bilang melalui kitab Yeremia.
Masalahnya kan kita bilang, oh, Tuhan kenapa aku gak diberkati kayak dia? Kenapa aku gak di... Bapak Ibu saya mau katakan berkat tidak selalu materi ya. Tidak selalu materi, tidak selalu kekayaan. Ada banyak orang saat-saat ini, hari-hari ini saking takutnya dengan masalah corona gak bisa tidur. Adik saya lagi koas, harus ke rumah sakit. Saya pernah sampai, aduh gimana nanti ya. Saya mau kirimkan uang bulanan dia juga, mau berapa juta misalnya, atau mungkin mau berapa yang dia mau untuk melindungi dirinya. Kalau memang uang bisa membuat hati saya tenang dan membuat bahwa dia akan aman waktu dia sedang melakukan kerja praktiknya, maka saya akan bisa tidur dengan tenang. Masalahnya nggak bisa. Saya hanya bisa tenang waktu saya tahu dan saya imani, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan terlalu sempurna untuk dia. Lebih dari cukup daripada vitamin dan semua APD yang dia pakai. Bukan berarti APD tidak penting, penting Bapak Ibu, jangan salah. Tapi kadang dengan APD yang lengkap pun banyak orang yang ketakutan. Artinya kepercayaan kita kepada Tuhan yang sepenuhnya itu yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera saat ini di hidupmu, coba tanya, di mana Anda saat ini dengan Tuhan? Bisa tampilkan slide berikutnya? Waduh, udah mau selesai. Maaf ya. Percaya dan taat. Tadi saya bilang bahwa ternyata saya nggak bisa gabungkan dua hal ini. Saya mau bicara tentang percaya saja, taatnya nanti, tapi bawa ayat ini pulang Bapak Ibu. Bahwa kalau orang yang percaya kepada Tuhan dan bilang dengan mulutnya dia mengasihi Tuhan, pasti akan taat kepada firman Tuhan. Itu hukum yang mutlak. Bapak Ibu nggak bisa bilang, oh aku percaya kok sama Tuhan, tapi kemudian Anda tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mustahil. Mustahil, nggak bisa. Nanti kita akan bicara tentang ketaatan next time. Saya mau bicara tentang percaya dulu. Next slide please. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi, mudah-mudahan bisa. Tadi kalau kita bilang bahwa kita percaya dan Tuhan bilang percaya sepenuhnya kepada Dia. Tadi saya sempat bilang bahwa hari-hari ini banyak orang mungkin percaya, iya percaya, tapi ya tunggu dulu lah. Ini soalnya kayaknya resesi ekonomi udah mau datang. Kita harus buat segala macam antisipasi. Oke, cek tabungan. Oke, bisa berapa? Katanya kalau lagi ngalamin ini minimal, kalau kita ini minimal 3 bulan persediaan. Cek. Ini gimana? Apa semua bisnis oke? Kira-kira ke depan ini seperti apa? Cek semuanya. Kalau yang PNS mungkin boleh lah ya. Gaji bisa datang terus gitu ya. Mau pandemi atau enggak, ya paling kan kemarin kan ada yang diminta kasih sumbangan ya gitu, potong sekian gitu, tapi itu juga yang eselon berapa gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya bergantung pada market tingkat turun naik di dalam pasar, dengan orang-orang yang mungkin hanya menggantungkan hidupnya seperti bagaimana keadaan ini akan menjadi baik ke depan, apakah ekonomi akan stabil atau tidak. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Mereka akan bilang, tunggu dulu lah, Tuhan bentar. Kepada siapa kita percaya dan taruh rasa percaya kita, maka kepada Dia juga kita akan datang pertama kali waktu kita ngalamin sesuatu dalam hidup kita. Gampang. Kalau mau cek apakah kita sedang percaya kepada Tuhan sepenuhnya atau tidak. Waktu saudara ngalami masalah atau ngalami hal yang berat dalam hidupmu, pada siapa engkau datang? Pada bank, pinjaman, pada orang yang bisa berikan solusi kepada saudara, atau kepada Tuhan?
Bisa next slide. Oh ini. Nah, enggak apa-apa. Ini bola kaki. Ya, bukan bola tangan. Oke? Kalau bola kaki ini Bapak Ibu, di kaki saya bisa tendang, tapi nggak bisa jadi apa-apa. Nothing. Kalau ada di kaki saya. Tapi kalau di tangannya atau di kakinya Lionel Messi, pemain bola, atau di tangannya Cristiano Ronaldo, atau di kakinya David Beckham, bola ini akan jadi bernilai sekali karena bisa menghasilkan puluhan juta dolar. Bisa membawa ketenaran, bisa bawa semua kesenangan hidup. Next. Ini stick golf. Saya nggak bisa main golf. Boro-boro main golf, megang aja mungkin nggak pantas ya. Kalau di tangan saya ini nggak jadi apa-apa, tapi di tangan Tiger Wong bukan sih? Tiger Woods. Tadi itu Tiger Wong nggak ada yang ini saya. Tiger Woods loh, Tiger Wong. Ke tangan Tiger Woods ini bisa menghasilkan mungkin ratusan miliar. Next. Ya. Ini benang tenun. Saudara mau kasih saya benang tenun 1 ton, 1 truk, nothing. Nggak ada yang bisa saya buat dengan benang tenun itu. Kenapa? Saya enggak tahu cara bertenun. Tapi di tangan seorang ibu yang sangat mahir dan tahu benar memakai alat tenun, benang ini akan menjadi kain ulos yang mahal sekali harganya. Mahal. Next. Ini bahan-bahan makanan. Jangan kasih ke saya. Betul. Nggak bisa. Nggak akan jadi apa-apa. Kalaupun jadi Bapak Ibu mau paksain boleh gitu. Tapi jangan berharap Bapak Ibu akan senang memakannya. Mungkin Bapak Ibu akan sambil berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Mungkin doanya lebih lama daripada coba makanannya. Gitu. Karena rasanya pasti nggak enak Bapak Ibu. Tapi kalau di tangan seorang chef yang keren banget, yang tahu bagaimana mengolah makanan, sesederhana apapun bahannya akan menjadi makanan yang enak. Molo halak batak madokan, adong dong aku songoni kantor. Dia apa aja dimasaknya bisa gitu kan, enak gitu. Cuman sayur sama garam aja. Atau mungkin cuman 2 bumbu. Kalau bahasa Batak ada, masak 2 ini dong. Ini teh. Keren kan bahasa Batak saya? Bahan makanan yang sesederhana apapun bisa jadi enak kalau di tangan yang tepat. Ada lagi nggak? Nggak ada kayaknya, ini yang terakhir. Nggak apa-apa, balik ke slide yang tadi. Bapak Ibu lihat perbedaannya, semua hal-hal tadi, bola, makanan, benang tadi. Kemudian apa lagi tadi? Stick golf. Yuk, coba lihat hidup kita. Kalau semua hal itu tadi kita umpamakan sebagai hidup kita, saya mau tanya, kepada siapa Bapak Ibu sedang mempercayakan hidupmu hari-hari ini? Kepada orang lain? Kepada diri kita sendiri? Kepada pemerintah? Kepada bank? Kepada usaha saudara? Pada orang tua saudara? Pada siapa? Saya mau katakan, hari ini Bapak Ibu, bawa hidupmu ke tangan yang tepat. Karena waktu engkau memberikan hidupmu ke tangan yang tepat, yaitu Allah kita, maka Dia akan ubahkan hidupmu, bahkan Dia lebih dari mampu bisa ubahkan hidupmu menjadi sangat indah luar biasa.
Gak peduli sesederhana apapun itu. Mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, apa yang kita punya hari-hari ini di hidup kita. Tuhan gak minta 1, 2, 3, 4. Kalau kita punya 10, Tuhan mau minta 10-10-nya. Mimpimu, cita-citamu, pergumulanmu, penderitaanmu, apapun itu, Tuhan mau bilang, come to me, bawa kepadaku. Karena aku pemilik hidupmu, aku yang menciptakan engkau, dan aku yang bisa, hanya Dia yang bisa mengubahkan semuanya itu sesuai kehendak dan rencananya. Karena kita terbatas, dunia ini terbatas, orang yang saudara percaya saat ini itu terbatas. Tapi saya mau katakan, waktu kita percaya dan mempercayakan dan bawa itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang tidak terbatas itu akan mengubahkan hidup kita menjadi sesuatu yang sangat indah di hadapannya. Gampang? No. Saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Gak gampang. Saya harus menjalani hari demi hari berpikir bagaimana nanti. Tapi saya bisa tenang menjalani hidup saya dengan damai sejahtera karena saya tahu saya punya Bapa yang baik. Dan saya bisa percaya kepada Dia. Kalau saudara bawa mobil ke tukang roti, nggak bisa, nggak akan diperbaiki. Saudara kalau mobil saudara rusak bawa ke bengkel. Saudara kalau hidupmu sedang berantakan, iman percayamu sedang lemah, pergumulanmu sedang banyak, ketakutan dan sebagainya, saya mau katakan jangan bawa kemana-mana. Bawa kepada yang empunya hidupmu. He knows best. Dia yang paling tahu. Dia tahu yang terbaik. Jangan pernah sok tahu, saudara. Makanya katanya dengan dan jangan katanya bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Udah habis waktunya. Bisa slide yang terakhir, Dek? Saya janji 5 menit. Mudah-mudahan. Karena saya harus bagikan ini, kalau enggak nanti dapat sih berkatnya. Ada cerita tentang seorang pemain sirkus, bapak pemain sirkus dan satu pertunjukan besar dan dia bilang, "Bapak Ibu, ini ada tali baja nih. Percaya nggak Bapak Ibu kalau saya bisa jalan di sini, nyebrang ke sana?" Semua orang bilang, "Oh percaya." Jalan dia Bapak Ibu, tanpa alat bantu. Jalan. Sampai, wah semua orang tepuk tangan. Dan kemudian dia tanya lagi, "Percaya nggak saya bisa balik ke sana?" Tanpa alat bantu juga. "Percaya Pak, percaya." Jalan lagi. Dan kemudian Bapak ini bilang, "Oke, sekarang Bapak Ibu, percaya nggak kalau saya bisa gendong seseorang atau Bapak Ibu dan kemudian kita jalan sama-sama di sini, percaya nggak?" "Percaya Pak, percaya." "Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang mau bareng dengan saya untuk jalan di sini?" Semua orang nggak ada yang mau. Anak kecil datang. "Saya mau Pak, saya mau." "Oke, kamu mau?" "Mau." Naik. Digendong di pundaknya. Kita nyebrang. Jalan. Nih anak gak takut sama sekali. Malah ketawa-ketawa. Gitu. Tinggi loh. Pernah lihat sirkus? Ya. Enggak. Taruh tuh gak ada. Paling ada pasar malam. Puji Tuhan untuk pasar malam. Waktu selesai kemudian ditanya dong. Keren banget nih anak. Orang-orang tepuk tangan bukan lagi untuk si bapaknya, tapi anaknya keren nih. Ini anak wih gila nih, berani banget.
ditanya, Dek, gimana tadi? Wah enak. Kamu gak takut? Enggak. Kok gak takut? Emang kamu tahu tuh Bapak? Tahu. Kenal? Kenal. Kok bisa? Iya Bapak saya. Anak ini bisa percaya, kenapa? Karena bapaknya. Kalau kita bilang kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Bapa saya. Tapi kemudian hidup kita penuh dengan luka dan tidak ada damai sejahtera sedikit pun. Siapa yang sedang Anda percayai? Kepada siapa Anda sedang mempercayakan hidupmu? Karena kalau kau tahu bahwa Bapamu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, apapun yang terjadi, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Sekalipun beras tinggal 1 takar naik, sekalipun sepertinya jalan gelap di depan, tapi ketika you know who you believe in, who you trust, ketika kita tahu kepada siapa kita percaya, dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Allah yang kita percayai, maka ada kekuatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun dalam kehidupan orang-orang percaya. Kepada siapa Bapak Ibu sedang mempercayakan hidupmu hari ini seluruhnya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu Tuhan hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meminta setengah-setengah. Tuhan tidak pernah minta sebagian. Tuhan minta seluruhnya dari kami. Seluruhnya Tuhan hidup kami. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan memberkati umat-Mu. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan hari ini, bawa hidupmu kepada Dia. Engkau bisa mempercayakan sepenuhnya hidupmu kepadanya. Karena Dia Allah yang bisa kita andalkan dan kita percaya. Satu-satunya Allah yang bisa kita percaya. Karena dunia ini akan habis dengan segala kefasikannya. Tetapi orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan tetap hidup dan akan tetap kuat dan akan mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memberkati umat-Mu. Hari ini ada kekuatan baru, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya hari ini Tuhan. Bapa yang hari ini Tuhan imannya mulai goyah, dikuatkan kembali. Bahwa Allah kami mampu melakukan, mengerjakan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, berkati firman-Mu, berbuah banyak, tertanam dan bertumbuh Tuhan. Di dalam setiap hati umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Amin. Sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 18 Oktober 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota. Dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan,
diakonia atau persembahan lainnya. Sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mezbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook Streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Rencana ibadah syukuran 20 tahun usia pelayanan GBI Tarutung Kota yang dijadwalkan pada hari Selasa minggu ini di tempat ini akan ditunda sehubungan dengan anjuran pemerintah untuk menghindari acara-acara besar dan kerumunan. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling, dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita buka kedua tangan kita, terima berkat daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus, itu akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita, mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu dapat meletakkan persembahan yang telah ditaruh dalam amplop di tempat yang telah disediakan sambil berjalan keluar.